البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 99 dari pembahasan nahwu. Masih di di Mustawaz Sadis, level yang ke-6. Pembahasan apa ini? Sekarang dorfuz zaman. Aywa. Ad-darsul khamis dorfuz zaman. Pelajaran yang kelima, mansub juga, isimnya mansub, dorfuz zaman. Seperti apa itu? Illa sa'atam min nahar, sa'ah, sesaat. Nah, dia mansub sebagai dzarfuz zaman. Baik. Misalkan apa itu? Masyaitu ilal masjidi sobahan. Saya berjalan ke masjid sobahan, waktu pagi. Ya, ini juga dzarfuz zaman, mansub. Jadi dia masih termasuk isim-isim yang mansub. Sekarang kita baca arafna fi ma sabaqa. Kita telah mengetahui di dalam pelajaran yang lampau anna kulla fi'lin, bahwasanya setiap fi'il, semuanya perhatikan ini, labudda ayyaqa'a fi zamanin wa makan, pasti terjadi di suatu masa dan tempat. Pasti ada masanya atau atau tempatnya. Hanya terkadang disebut, terkadang tidak disebut. Tapi pasti ada tempatnya kan, atau ada masa. Wa arafna, dan kita telah mengetahui annal kalimatil lati tubayyinu zamana wuqu'il fi'il, bahwasanya lafat-lafat yang menerangkan masa terjadinya perbuatan, au makanah, atau tempat terjadinya perbuatan, tusamma dzarfan, dinamakan dzarf. Jadi dzarf itu semacam apa? Media, tempat atau masa. Baik. Fa dzarfu nau'an, maka dzarf itu ada dua. Untuk bahasa kita susah. Karena apa? Kalau tempat ya tempat, dzarf tempat. Tapi untuk masa kita artikan apa? Media kah? Kalau ruangan tempat. Baik. Apa? Iya, cuma untuk bahasa kita dzarf itu apa? Apa arti dzarf? Dibahasakan Melayu enggak tahu. Intinya mungkin ruang, mungkin masa. Dzarfu az-zaman wa dzarfu makan. Menunjukkan masa atau menunjukkan tempat. Masing-masing perhatian sampai mana. Kita lihat di situ ada 3 kotak. Kotak pertama nanti dibagi 2. Dzarf terbagi 2. Dzarfu zamanin menunjukkan masa, wa dzarfu makan menunjukkan tempat. Nah, yang belum hafal arti ini, arti itu, tulislah. Untuk apa pen kalau bukan untuk itu? Ini apa itu? Untuk menulis, pen 3 tulis. Apa arti makan? Apa arti zaman? Makan bukan maksudnya temannya minum, bukan itu. Makan artinya tempat. Famal maqsudu bi dzarfiz zaman. Kemudian apa maksud dari dzarf masa? Dzarfuz zaman huwa, sekarang definisinya ismun, pasti isim. Mansub, ya dia pasti mansub seperti yang lain. Tapi yubayyinu zaman, menerangkan masa wuqu'il fi'il, terjadinya fi'il. Pasti tak paham karena apa? Sibuk dengan yang lain. Kalau disuruh terjemahkan tak paham pasti. Karena apa? Karena belum paham, tak perhatian. Mislu contohnya al-yauma. Baik. Apa arti al-yauma? Hari. Bukan macam itu. Dia adalah apa? Dzaraf. Apa arti al-yauma? Ya? Yang keras. Bukan. Ya? Bukan itu. Ayo, itu baru betul. Pada hari ini. Bukan sekedar hari. Sekarang dia dzaraf, jadi apa? Pada hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi penerjemahannya sudah mulai mendalam. Bukan sekedar hari, tapi pada hari ini. Al-lailata berarti artinya apa? Iya, pada malam ini. Saharon. Ya. Saharon. 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 Iya, saharon. Saharon. Siapa? Saharon. Najm, saharon.
pada waktu sahur. Saharon pada waktu sahur. Tulis kalau itu tulis, jangan pikir yang lain. Godan berarti apa godan? Iya, esok hari, besok misalkan. Sobahan, ya, iya di waktu pagi, berpagi-pagi. Masaan, masa lemak cili api, bukan? Apa? Masaan, iya di waktu petang. Mana lagi? Bukrotan hampir sama, ya. Pada waktu pagi, bukroh pagi, berpagi-pagi. Iya. Baik, sekarang amsilah contoh penggunaannya. Yang pertama, kharaja Zaidun masaan. Siapa yang mengartikan coba? Ya. Iya, Zaid keluar di waktu petang, betul. Lihat i'rabnya, kharaja ma'ruf, fi'lun madin mabniun 'alal fath. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismun mufrad. Kemudian masaan cara i'rabnya dzarfu zamanin mansub wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ism mufrad. Enggak pakai tidak pakai tambahan pun tak apa. Fa lafdzu masaan bayyana zaman, ya. Apa? Ghadan, besok pagi. Kalau bukratan berpagi-pagi, di pagi hari. Sobahan pun sama, ya, di pagi hari. Kalau ghadan itu besok. Jadi apa? Seakan-akan masih merancang. Oh, besok saya akan begini insyaallah. Nah, itu ghadan, pakai lafaz ghadan. Fa lafdzu masaan bayyana zaman. Lafaz masaan itu menerangkan masa alladzi waqa'a fihi al-khuruj, yang mana keluar itu terjadi di masa itu. Bila Zaid keluar, oh di masa itu. Wa huwa al-masa, di waktu petang. Ini contoh penggunaan dzarafnya. Sekarang lihat ini yang kedua. Tadi pakai fi'il madhi, sekarang pakai fi'il mudhari, tak masalah. Yahduru tullabu sabahan. Siapa yang mengartikan? Siapa yang mencoba? Ya. Para murid-murid itu menghadiri pelajaran, menghadiri kelas di waktu pagi. Boleh juga apa? Berpagi-pagi. Yahduru fi'lun mudhari'un marfu wa alamatu rafihi dhammah. Iya. At-tullabu fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u taksir. Sabahan dzarfu zamanin mansub. Aywa. Fa lafdzu sabahan yubayyin. Lafaz sabahan menerangkan az-zaman, masa alladzi yaqa'u fihi hudurut tullab, yang disitulah terjadinya kehadiran para pelajar. Wa huwa sabah, ya, sabahan waktu pagi. Baik, sekarang siapa yang akan membuat ke bahasa Arab apa ya? Sulaiman tidur di waktu pagi, misalkan. Bahasa Arabnya apa? Nama Sulaimanu sobahan, betul. Kemudian misalkan siapa? Amr bangun di waktu petang. Amr bangun di waktu petang. Bangun apa bangun? Bangun dari tidur, bahasa Arabnya apa? Ya. Istaiqadha. Berarti apa? Istaiqadha apa? Amrun di waktu petang. Di waktu petang apa? Yang keras? Di waktu petang bahasa Arabnya apa waktu petang? Iya, masaan. Taib. Tamu itu datang di waktu malam. Ewa, tamu itu datang di waktu malam, siapa ya? Ja'ad duyufu, misalkan kalau jamak di waktu malam. Malam. Lailatan, iya, di waktu malam. Kalau al-lailah di malam ini, kalau lailatan di waktu malam. Baik, kira-kira apa lagi ya? Cikgu itu apa aja di sini, dorof-dorof yang sudah ditampilkan apa? Cikgu itu mengajar di waktu sahur. Oh, ngantuk bang. Cikgu mengajar di waktu sahur, bahasa Arabnya apa? Ya, darrosa al-mudarrisu saharon, iya, mengajar di waktu sahur. Waduh. Apalagi di sini contoh yang
Saya akan ke pasar besok. Saya akan pergi ke pasar besok. Pergi apa bahasa Arabnya pergi? Apa? Kalau akan berarti tak boleh dhahaba, tapi apa? Pakai fi'il mudhari. Itu perempuan. Apa? Oh ya, yadhabu. Saya akan pergi berarti apa? Ayo, ana akan pergi. Apa tadi? Ana akan pergi. Apa? Adhabu. Ana adhabu ila suqi. Apa? Besok. Godan. Ana adhabu ila suqi godan. Betul. Apalagi yang belum. Misalkan apa? Saya akan ke tempat bermain di saya cari yang lain, jangan pergi. Kalau yang belum dipakai apa? Saya bermain di tanah lapang di waktu pagi. Selain yang sobahan, saya bermain di tanah lapang di waktu pagi. Ana al-abu di tanah lapang. Tanah lapang kah, di taman bermain kah, terserah. Tempat bermain apa? Tempat bermain. Bahasa Arabnya tempat bermain. Ayo, mal'ab. Berarti apa? Ana al-abu fil mal'abi, ya. Bukrotan, betul, berpagi-pagi. Iya, sekalian apa? Olahraga. Baik. Saya bergembira pada hari ini. Bukan saya, pakai yang lain. Misalkan apa ya? Fatimah bergembira pada hari ini. Bergembira bahasa Arabnya apa? Bergembira. Boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari, tak apa. Bergembira bahasa Arabnya apa? Bergembira. Kalau bergembira boleh pakai apa? Farihat, bergembira, atau istabsyarat. Biasanya apa? Farihat. Fatimah bergembira hari ini. Ya. Farihat Fatimah tuh bukan yauman pada suatu hari, tapi pada hari ini. Al yauma. Farihat Fatimatu al yauma. Baik. Berarti tadi i'rabnya al yauma apa? I'rabnya al yauma dzarfuz zaman, kalau mansub, betul. Berarti i'rabnya bukrotan apa? Bukrotan. I'rab dulu baru pergi. Dzarfuz zaman mansub, betul. I'rab dari saharon berarti apa? Gimana i'rab saharon? Saharon siapa? Saharon sama, dzarfuz zaman mansub, betul. Berarti kalau lailatan, iya sama, i'rabnya sama, dzarfuz zaman mansub, semuanya macam itu. Baik, jadi i'rabnya senang, kita tambahannya senang. Dzarfuz zaman mansub. Tinggal apa? Alamatun nasbi fathah, gitu aja. Semuanya boleh dikatakan sama. Kecuali kalau tahu-tahu ada yang lain, tapi untuk semua tadi sama. Al-yauma, al-lailata, saharon, godan, sobahan, masaan, bukratan, semuanya sama. Dzarfuz zaman mansub, alamatun nasbihi fathah, semuanya sama. Jadi i'rabnya mudah, ya. Apa tadi? Tanah lapang. Ada beberapa cara kita memakai. Ada yang dipanggil apa? Dikatakan fasihan, tanah yang lapang, fasih. Boleh juga apa? Kita panggil istilah sahatan, itu juga tanah lapang. As-sahah, tanah lapang. Boleh juga apa? Maidan. Maidan juga tanah lapang, medan. Ya. Kita ada tambahan. Ini kita baca faedahnya ya. Faedah al-azminah wal amkinah. Nama-nama masa dan tempat-tempat. Yuqalu laha dzurufan, dipanggil sebagai dzaraf. Li'anal af'al taqa'u fiha, karena fi'il-fi'il berlaku pada tempat atau masa tadi. Walihada tusama aidon al-maf'ula fih, dipanggil apa? Maf'ul fih. Maf'ul karena apa? Maf'ul fih dikenai perbuatan di
tempat itu atau di masa itu. Kalau maf'ul bih apa? Mangsa atau yang dikenai perbuatan. Kalau maf'ul fih yaitu dikenainya perbuatan, dilakukannya perbuatan di masa itu atau tempat itu. Namanya maf'ul fih. Jadi sobahan maf'ul fih juga. Demikian pula apa? Naharon maf'ul fih juga. Naharon apa arti naharon? Naharon ya. Apa? Di waktu siang, di waktu siang. Iya, naharon. Baik. Kalau ini tak disebut, tapi ini jadi tambahan faedah dan insya Allah sebenarnya sudah tahu. Misalkan apa? Saya akan berpuasa sebulan. Bahasa Arabnya apa? Ya? Ya, asumu syahron. Nah, syahron itu boleh diniatkan maf'ul bih, mempuasai satu bulan, boleh juga maf'ul fih di suatu bulan. Nah, ini contoh. Dia boleh jadi dzarfuz zaman, satu bulan. Seperti apa? Yauman, satu hari. Baik. Kalau satu tahun, berarti apa satu tahun? Saya akan berpuasa satu tahun. Lapar bang. Satu tahun apa satu tahun? Ya jadinya sanatan, ya mansub dia sebagai dzarfuz zaman. Baik. Jadi insya Allah ini mudah. Coba kita habiskan di tamarin, perlatihan. Kam aqsamu dzarf? Ada berapa? Dzarf? Apa itu? Dzarfuz zaman, dzarful makan. Ada lagi? Apa yang ketiga? Dzarfu wa huwa alam. Yang kedua, mal maqsudu bi dzarfiz zaman. Apa definisi dzarfuz zaman? Ya. Apa? Yang jelas? Bahasa Arabnya dzarfuz zaman apa? Dzarfuz zaman? Cara mendefinisikan lihat apa? Isim, fi'il, harf. Yang mana? Pilih salah satu ya. Ismun, mansubun, yubayyinu menjelaskan, yubayyinu apa? Yubayyinu zamana terjadinya fi'il. Wuqu'i al fi'il, zamana wuqu'il fi'il. Itu dzarfuz zaman. Sekarang mal maqsudu bil maf'uli fih. Apa itu maf'ul fih? Secara bahasa kita tak apa maf'ul fih apa? Iya, menunjukkan masa atau tempat terjadinya fi'il, betul. Maf'ul, terjadinya fi'il. Walimada summiya bidzalik? Kenapa dinamakan maf'ul fih? Itu tadi sebenarnya, kembali ke situ. Karena fi'il dilakukan di waktu itu atau di tempat itu. Baik. Ini tinggal satu ya. Kita baca besok aja lah, insyaallah. Muka surat 101 ini baca besok. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Ya, intinya tempat gitu aja. Cuma istilah dzarf, apa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayunya dzarf. Susah kita. Kalau didekatkan sih medium. Mungkin berupa tempat, mungkin berupa masa. Nggak tahu kalau bahasa yang baik apa di Melayu ya, dzarf. Kalau di dalam kamus, dzarf itu sama dengan wi'a. Wi'a artinya tempat. Tapi ternyata dalam ilmu nahwu, dzarf bukan hanya tempat, tapi juga masa. Kalau di dalam kamus Lisanul Arab, dzarf artinya wi'a, yaitu tempat atau wadah. Cuma secara nahwu dia bukan hanya tempat ya, masa juga dikatakan dzarf. Wallahu a'lam.